Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ibu-ibu. Ibu-ibu khusus. Karena saya senang kalau ketemu ibu-ibu. Kalau ketemu bapak-bapak biasa aja gitu. Ya, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya menyampaikan satu topik yang berat banget ini. Berat banget karena nggak ada contohnya. Saya udah coba survei. Saya kan kalau mau menyampaikan materi kan harus diteliti dulu, dipelajari dulu. Misalnya ada sebuah materi tentang kajian sejarah Islam. Nah, saya bongkar dulu kitab sejarah. Bahkan beberapa hari itu. Mau cerita soal tentang apa? Tentang kompilasi hukum Islam dalam pemerintahan. Nah, saya baca dulu buku banyak-banyak begitu. Nah, ini mati masuk surga. Saya cari orang yang udah pernah mati, gak ada gitu lah. Kenapa? Nongkanya. Bagaimana ceritanya? Materinya berat banget ini. Mati masuk surga. Siapa yang pilih ini materi ini? Masya Allah ente jangan-jangan ini. Jadi mati masuk surga. Bagaimana gitu? Belum pernah ada yang contohin. Pernah saya disuruh menyampaikan materi yang lebih berat lagi dari ini. Kiat-kiat husnul khotimah. Anda bilang, Anda belum pernah husnul khotimah. Anda bilang, bagaimana ceritanya? Anda harus menyampaikan materi yang belum pernah Anda lakukan gitu. Kiat-kiat mendapat husnul khotimah. Atau ntar sebentar lagi Ramadan nih. Orang banyak memberikan materi begini. Kiat-kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya kan? Yang udah pernah dapat siapa? Hah? Yang udah pernah dapat siapa coba? Ustadznya udah pernah dapat belum? Belum. Cuma berasanya begini. Akhirnya main perasaan. Habis ceramahnya baper akhirnya jadinya. Main perasaan baper anak muda sekarang bilang. Nah, namun di tengah-tengah judul itu kan kita mesti tetap harus menyampaikan dong. Ya, ini hatu datang alhamdulillah ya. Nah, lantas bagaimana ini ceritanya supaya mati masuk surga? Maka saya mau mengambil satu cerita. Saya mau mengambil satu kisah. Siapa yang paling dominan nanti di akhir zaman? Coba keluarkan semua hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai yang pernah antum baca, keluarkan referensinya. Dan jawab aja pertanyaan ini. Siapa yang paling dominan, yang paling berperan nanti di akhir zaman? Siapa yang paling berperan dan paling dominan di akhir zaman? Siapa kira-kira? Ya, ibu. Masya Allah. Itu jawaban seorang ibu. Tapi benar. Tapi nanti ya, kita urutin ya. Perannya nomor berapa ya? Ada orang hafiz, ada ibu, ada ulama, ada ubaru nggak ada ubaru ulama yang ada ya. Siapa yang paling berperan dalam surga nanti, dalam akhir zaman nanti? Mari kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun edisi lengkapnya di Muslim. Saya nggak bacakan hadisnya, panjang sekali. Saya cuma mau cerita tentang garis besarnya begini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, pada masa akhir-akhir zaman, di mana umat manusia sudah banyak sekali yang berada di alam barzah. Kat, alam barzah itu apa ya? Alam barzah apa ya? Siapa yang pernah ke alam barzah? Belum pernah ada. Alam barzah. Nah, alam barzah itu adalah alam ketika kita wafat. Belum tentu dikubur. Belum tentu dikubur. Orang yang mati di laut. Gitu ya. Orang yang mati angus. Nggak ada sisa tubuhnya. Orang yang mati. Nggak enaknya ngomongin mati ya. Ya pokoknya yang begitulah gitu ya. Yang nggak dikubur. Jadi alam barzah bukan adanya ini kuburan, di bawahnya itu dalam barzah. Bukan gitu. Kalau di kuburan di bawahnya ada alam barzah,
Maka terjadi tuh pernah ada satu kisah udah lama sekali tentang orang yang ingin menyelidiki apa yang terjadi setelah orang mati. Ditaruh speaker terus di bawah itu, di bawah yang orang mati itu, yang orang wafat di kain kafan, dimasukin speakernya, ya di luar diingetin dia pengen tahu apa yang pertanyaan malaikat gitu loh. Emang dikira kedengeran kali ya? Man robuka, lari semua orang. Yang paling lari pertanyaan terakhir. Waman ikhwanuka? Siapa temanmu? Yang kesian orang Jakarta. Jawabannya apa? Teman Ahok. Kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Betul nggak? Di hari kiamat jawabnya begitu coba. Di alam barzah jawabnya begitu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Saya netral malaikat. Kelar lagi hidup lo. Yang terakhir tuh paling parah tuh. Waman ikhwanuka? Siapa temanmu? Nggak bisa bohong kan? Teman Ahok, ya Allah. Mudah-mudahan yang dengerin tobat ya. Sampai mana tadi? Barzah bukan di kuburan bawahnya gitu, bukan. Di mana barzah? Wallahu a'lam bishawab. Allah tempatkan nggak tahu tuh di mana. Tapi alam itu adalah ada gitu loh, yaitu disebut alam barzah. Nah, yang berkumpul di alam barzah ini kira-kira berapa orang? Dari semenjak Habil. Tahu Habil nggak? Siapa Habil? Anaknya Nabi Adam gitu ya. Anaknya Adam kayak temen lo gitu. Anaknya Nabi Adam sampai anaknya Adam tetangga saya gitu loh. Jadi dari manusia pertama sampai manusia terakhir, sampai manusia sekarang, sampai yang baru tadi meninggal. Tuh ada yang meninggal lagi barusan. Ya kan setiap detik ada yang meninggal kan. Sehari kan lebih dari 4.000 orang meninggal di Jakarta, di Indonesia. Sehari itu angka kelahiran 4.000. Meninggal juga 4.000 kurang lebih begitu ya. Alhamdulillah di antara kita kagak ada. Ya. Nah, baru satu lagi yang meninggal tuh. Itu semua kumpul di alam barzah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini mereka semua berkumpul, mereka semua itu terutama yang udah lama, yang merasakan betapa lamanya alam barzah itu mengeluh dan berkata, "Ya Adam, engkaulah manusia pertama. Minta dong kepada Allah. Nasib kita ini gimana? Gimana nasib kita? Mungkin bagaimana nasib kita atau kaifa gitu ya, bukannya gimana. Itu bahasa saya ya. Adam bilang apa coba? Nabi Adam bilang apa coba? Nafsi, diriku. Aku memakan buah. Aku melanggar firman Allah. Aku memakan buah khuldi kalau kita bilang. Datang kepada Ibrahim. Dialah Khalil. Dialah Al-Khalil. Dia yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekelompok orang ini yang udah mati kapan tahu, berkumpul semua itu, ada jubirnya dah kurang lebih begitu ya, biar kita paham. Datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, engkau Khalilullah, minta kepada Allah. Bagaimana nasib kami ini? Bagaimana nasib kami? Minta dong. Bantu ini kami ini udah begini susahnya hidupnya berapa lama? Terkatung-katung. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Saya nggak bisa. Saya pernah bohong. 2 kali saya bohong. Ini saya sedang dihisab oleh Allah. Saya juga nggak tahu bagaimana nasib saya. Bayangin, Ibrahim yang 2 kali bohong aja bingung. Lah, lu berapa kali bohong? Nggak kehitung lu. Ibrahim baru 2 kali bohong. Bohong pertama kapan? Ketika dihancurin patung. Ditaruh satu yang paling gede itu kampaknya. Ditanya sama Namrud, ditanya sama Azar, siapa yang hancurin? Ibrahim bilang apaan? Meneketeh. Lu tanya aja sendiri gitu kan. Gara-gara itu tuh Ibrahim sampai nggak bisa memberikan syafaat kepada umat. Yang kedua ditanya lagi, ini siapa nih? Waktu nanya istrinya, raja yang nanya siapa? Siapa nama raja yang nanya, Bu? Mas, Kang. Nama raja yang bertanya itu siapa? Siapa ini? Amr bin Amru yang nanya. Siapa tuh Amr bin Amru? Dia sebenarnya bukan raja. Dia menjadi raja karena membunuh Raja Hyksos. Siapa Raja Hyksos? Ayah daripada Siti Hajar.
Siti Hajar bukan budak. Ini kan cerita kayak Tunggul Amet dong sama Ken Arok. Iya kan? Tunggul Amet punya istri Ken Dedes. Ken Arok kepengen dibunuh Tunggul Amet, diambil bininya. Betul? Ini cerita sama zaman dulu. Amr bin Amru kepengen sama permaisuri Raja Heksos. Heksos kalau bahasa Arabnya, bukan Heksos. Heksos tuh permen. Bininya relaksa kalau permen. Anaknya Kopiko. Ini Raja Heksos punya anak itu Siti Hajar. Maka ketika dibunuh, permaisurinya istri Raja Heksos diambil sama Amr bin Amru sebagai istri, dan anaknya yang bernama Hajar dan lain-lain banyak itu dipenjara oleh Amr bin Amru. Maka ketika Ibrahim lewat situ, ditanya siapa ini? Ini ukhti, saudariku. Dohong lagi 2 kali Ibrahim. Maka sekelompok umat itu, kita cerita itu, kita lagi cerita soal mati masuk surga. Kemudian sekelompok ini lari kepada Musa alaihissalam. Ya Musa, atas usul Ibrahim, larilah kepada Musa. Dia kalamullah, minta tolong. Mintalah kepada Musa. Ini semua umat, mereka lari semuanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa didapati sedang duduk sujud menangis kepada Allah. Ya Musa, minta dong, kami ini bagaimana nasibnya? Begitulah kurang lebih kata-katanya. Lalu apa kata Musa alaihissalam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah membunuh orang tanpa hak. Betul nggak? Ingat nggak kapan Nabi Musa membunuh? Peristiwa apa Nabi Musa membunuh? Nabi Musa menggampar orang. Ingat? Nabi Musa mentampar orang mati. Bagaimana dahsyat itu kekuatan tamparannya. Nafsi, nafsi, kata Nabi Musa, diriku, diriku. Minta kalian kepada Isa. Dialah ruhullah. Dialah satu-satunya Nabi yang ruhullah. Mintalah kepadanya. Lalu sekelompok umat yang udah jumlahnya makin bertambah ini lari kepada Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pun tidak tahu bagaimana ini umatku menuhankan aku sepeninggalan aku. Aku akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu katakan? Apakah kau katakan engkau Tuhan? Itu akan ditanya pada Allah. Akan ditanya kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun enggak tahu bagaimana cara selamat dari pertanyaan Allah ini. Larilah kalian kepada kekasih Allah. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok umat ini lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok umat ini sujud. Ya Rasulullah, engkaulah khataman nabiyyin. Mintalah kepada Allah, gimana nasib kita ini? Rasulullah tidak bilang A, tidak bilang B, tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Dengan tawaduknya Rasulullah hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak angkat kepalanya. Sampai terdengar firman Allah sampai ke alam barzah itu. Karena Rasulullah pun di alam barzah. Ya Muhammad irfa' ra'saka ud'un astajib lakum. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, angkat kepalamu. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaan. Subhanallah. Merinding kita dengar kisah itu, ibu, bapak sekalian. Apa yang Nabi minta? Nabi nggak juga minta. Nabi cuma bilang, ya Allah, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat permohonan itu. Allah memahami duka cita di hati Nabi, dan Allah firmankan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan seruling sangkakalanya, dan serta-merta hancurlah bumi ini dan kiamatlah. Bayangkan, ini hadis sahih Pak, riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Muttafaqun alaih. Seolah-olah, saya katakan seolah-olah ya, seolah-olah kiamat itu menunggu restu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Saking kemuliaannya, saking kecintaannya, saking cinta mati Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita hubungkan dengan sebuah hadis qudsi yang sekarang mungkin sebagian orang menentangkan, sebagian mengatakan hadis itu dhaif, sebagian bukan hadis, sebagian bilang hadisnya betul tapi hadis tapi dhaif. Dan kalau hadis dhaif, kalau bukan sebuah hukum, boleh kita pegang, boleh kita ambil. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, apabila kata-katanya dia bertentangan dengan hadis dhaif, ambil hadis dhaif. Walaupun dhaif tapi hadis gitu kan. Selama tidak mengganggu akidah, itu pasti hadis munkar. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah firmankan apa? Laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit dan bumi serta seisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya ini makhluk, seindah-indahnya makhluk yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dengan judul mati masuk surga, siapa yang paling dominan dalam penghitungan surga neraka itu, siapa yang paling dominan di akhir zaman? Kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beriman sama Allah aja nggak cukup? Nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Nggak cukup, tidak. KAK GAGK, tidak. Itu kagak ya. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak percaya dengan Allah. Jadi bukannya Allah Subhanahu wa taala penentu surga. Ini saya nggak ralat ucapan saya lagi sadar ngomongnya. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang penentu surga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah yang bilang, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulun Allah." Kalau kau tanya kepada mereka, yang orang kafir, yang nggak pernah beriman sekalipun, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Mereka berkata Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara samsa wal qamar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi sekalian, yang mengedarkan bulan dan matahari? Siapa? Sayaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Bagi orang Yahudi, Masya Allah, dia berkata, nahnu aqrab minallah. Kami ini lebih dekat dari Allah daripada kalian, hai orang Islam. Bagi orang Nasrani, nahnu abna Allah. Kami anak-anak Allah. Jadi mereka semua merasa dekat dengan Allah. Tapi apa endingnya? Apakah Allah masukkan mereka semua ke surga? Tidak. Kenapa? Bukan karena nggak beriman kepada Allah, tapi karena mereka ingkar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Jadi bukan karena nggak beriman kepada Allah nggak masuk surga, bukan. Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maling aja beriman kepada Allah. Para koruptor begitu ditangkap bilang apa? Astagfirullahalazim. Dah. Semua beriman. Yahudi beriman, Nasrani beriman, semua beriman kepada Allah. Tapi apakah dia iman gak dengan Nabi Muhammad? Karena kuncinya di situ, Pak. Kuncinya itu di situ, kunci surganya itu di situ. Bukan cuma beriman kepada Allah, kunci surganya itu di situ. Nabi Muhammad berdiri di depan jembatan Shiratal Mustaqim dan melihat mana umatnya mana bukan. Tuh yang saya bilang dominan. Mati masuk surga karena dekat dengan Nabi Muhammad. Jauh dari Nabi Muhammad, kelar hidup lo. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Apabila seseorang ditimbang amal baik dan buruknya dalam sebuah mizan, maka Rasulullah mendampingi. Dan apabila umatnya, dan apabila ini hadis sahih, apabila berat amal buruknya, Nabi Muhammad melepas sorbannya dan meletakkan di timbangan kebaikan. Kenapa? Karena dia mencintaiku, karena dia sering sholawat kepadaku. Hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Sampai kayak begitu dominannya. Jadi saya bertanya, siapa yang dominan di akhir zaman? Jawabannya tidak lain tidak bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di Siratal Mustaqim Nabi berperan. Allahumma salim salim. Di mizan Rasulullah yang paling berperan. Dia letakkan sorbannya. Untuk apa? Untuk memberatkan amal baik orang-orang yang mencintai dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam neraka pun, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, saya nggak menemukan di Bukhari, tapi menemukan di Muslim. Di Bukhari ada dalam literatur, dalam teks yang berbeda, yang lebih singkat. Di Muslim yang lebih lengkap. Itu di saat masuk ke dalam neraka, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua umatnya udah masuk lebih dulu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, di 4 riwayat ini semuanya meriwayatkan hal yang sama. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, umatku yang pertama masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi tiap hari dimaki-maki sama Syiah. Tapi masuk surga paling awal. Kita bilang sama Syiah, muka lo jauh. Syiah paling demen maki-maki Abu Bakar soalnya. Rasulullah bersabda tuh, demi Allah, umatku yang pertama masuk surga itu Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian dilanjutkan oleh semua gitu loh. Dan sampai habis selesai. Namun Rasulullah masih gelisah. Kenapa? Karena kok nggak semua nih begitu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkeliling, sapu bersih, berkeliling, sapu bersih, berkeliling, sapu bersih. Rasulullah sampai memasuki neraka. Dan orang beriman nggak kena, orang beriman nggak kena dengan api neraka. Kan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, orang-orang ahli surga duduk ngobrol dan dia mencari-cari temannya. Bila mana di antara mereka nggak ketemu temannya, mereka kan bertanya, kemana ya teman kita ya? Gitu kan? Dia memohon kepada Allah, ya Allah, dulu kami sering duduk-duduk bersama-sama, kami sering ngaji bersama-sama. Kok sekarang kami nggak ngelihat teman kita yang satu itu? Gitu. Maaf, nama ente siapa? Siapa? Torik. Ya Allah, kemana Torik? Nauzubillah, misalnya Torik. Kok kemana? Kok nggak ada Torik? Maka Allah firmankan kan, masuklah ke dalam neraka dan cari temanmu. Di Bukhari juga hadisnya. Jadi Rik, nanti kalau masuk neraka, kita bakal cari Rik, tenang aja deh. Gitu. Oh ibu sekalian, saya mohon juga kepada Bapak Ibu, bila Bapak Ibu pun masuk ke dalam surga, bila tidak menemukan saya, tolong juga dicari. Ya Allah, dulu Ustaz Haikal dulu pernah datang ke sini, kok nggak ada? Tolong juga begitu. Ya, mudah-mudahan kita saling cari, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita lanjutin jamaah sekalian. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis itu kita bisa tahu, kita bisa nalar bahwa orang beriman tidak kena. Dia bisa masuk ke dalam tanpa api sedikit pun membakar tubuhnya. Kan banyak juga dalam hadis Nabi yang menceritakan bahwa orang yang sedekah, sedekahnya banyak banget, tapi dia masuk ke dalam neraka, dia seolah-olah punya tameng yang tidak membakar tubuhnya. Dan dia hanya merasakan beberapa. Atau ada juga. Ya. Jadi intinya adalah Nabi Muhammad SAW sapu bersih. Dia mencari mana umatnya yang masuk ke dalam neraka. Coba. Sampai ada segolongan umat ditanya oleh malaikat, umat siapa kalian? Mereka nggak menjawab. Mereka diam. Mereka tutup muka mereka karena mereka malu dengan tingkah lakunya. Dengan kelakuannya mereka malu berucap, kami umat Nabi Muhammad. Mereka malu. Mereka nggak berucap sama sekali. Mereka diam. Diam mereka. Umat siapa kalian? Diam. Maka mereka diseret oleh malaikat Malik untuk dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam.
Namun baru beberapa detik saja mereka berteriak, "Ya Rasulullah!" Mereka berteriak, "Ya Rasulullah! Ya Rasulullah!" Mereka berteriak, teriakan itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi sapu bersih. Rasulullah berlari seperti kilat dan bertanya kepada malaikat Malik, "Angkat mereka, demi Allah mereka umatku." Malaikat Malik tidak bisa mengabulkannya. Kenapa? Karena ini haknya malaikat Malik untuk memasukkan ke dalam neraka dan haknya malaikat Ridwan untuk memasukkan ke dalam surganya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu terdengar firman Allah Subhanahu wa taala dari Arsy. Allah berfirman apa? Apa firman Allah? Terdengar dari Arsy, turuti apa yang diinginkan Nabi Muhammad, apa yang diinginkan kekasihku. Sallu ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah. Jadi kalau kita ingin cerita mati masuk surga, tidak lain kita cerita siapa yang paling dominan di sana. Itulah yang menjadi PR buat kita. Sedekat apa kita dengan Nabi? Sedekat apa kita dengan Rasulullah? Maka dekatilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ya, "Inna ab'adakum majlisan yaumal qiyamati." Sesungguhnya orang yang paling jauh, abghadakum, bukan ab'adakum ya. Ba'id, ab'adakum, yang paling jauh duduknya di hari kiamat dengan aku, dengan ngomong yang salah tentunya. Wal mutafahhikuna, yang banyak mencela, yang banyak menghina dan berakhlak buruk, yang akhlaknya buruk. Wa inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamati, dan yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Itu dia. Satu, jadinya terjawab ya Bu. Satu, yang paling dominan di hari kiamat untuk mati masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menyampaikan yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang juga yang memelihara anak yatim. Jadi pelihara anak yatim dan deketin akhlak seperti akhlak Nabi, enak, aman, surga ada di tangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga Bu soal ibu dan ayah, soal orang tua. Yang kedua, mati masuk surga adalah karena orang tua. Orang tua ini ya Allah, dia adalah malaikat tanpa sayap. Dia adalah wakil Allah di muka bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad asqatallah. Ridallah fi ridha walidayhi." Ya, barang siapa yang buat senang orang tuanya, berarti membuat senang Allah. Barang siapa yang buat marah orang tuanya, berarti membuat marah Allah. Dan juga ridallah fi ridha walidayhi. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kata Nabi sangat aneh. Nabi lagi diam, tahu-tahu ngomong begitu. Ini teknik komunikasi gaya Rasulullah. Luar biasa itu. Itu untuk menarik perhatian. Sangat aneh kata Nabi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang punya orang tua, udah tua. Orang yang punya ibu bapak, udah tua, tapi gak masuk surga. Kenapa anehnya? Karena antara dia dengan surga cuma selemparan batu, cuma selangkah, cuma satu batas dinding. Cukup endingnya itu orang tua itu redha sama anak-anaknya, kelar surga di tangan. Masya Allah, jazakallah. Coba itu. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya. Jadi betul ibu bilang tadi, saya setuju. Nomor 2 tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya orang tua dan orang tuanya itu sudah tua. Apa maksudnya? Wallahu a'lam, nanti bisa cerna sendiri karena hadis begitu. Itu aneh, sampai nggak masuk surga tuh aneh. Dia cukup senyum, dia cukup damaikan orang tuanya, dia cukup berbuat kedatangannya membuat damai orang tua. Kelar hidup lo beneran.
Surga di tangan, ya Allah, ya Rabb. Imam Hanafi rahimallahu ta'ala, kalau ngomong, kalau dia datang ke rumah orang tuanya, para muridnya suka mendampingi, tangannya gemeter. Tangannya gemeter. Kenapa? Saking takutnya sama ibunya. Imam Hanafi tidak pernah makan sama orang tua. Kenapa? Karena dia takut apabila dia makan, orang tuanya kepengen. Dan itu bisa membuat orang tuanya gak senang. Ya, gue pengen itu. Gitu. Saking menjaga. Dan dia kalau bicara sama orang tua, di bawah kata-katanya itu di bawah. Kenapa? Karena dia takut kata-katanya lebih tinggi, membuat orang tuanya marah. Misalnya, dari mana? Tuh, segitu ya. Dari mana? Jawabannya, dari Bandung. Itu gak pernah. Itu menyakiti hati orang tua. Bayangkan, bukan kata-katanya, intonasinya dijaga. Dari mana? Dari Bandung, Bu. Kalau ibunya bilang, dari mana? Dari Bandung, Bu. Dari mana, Nak? Bawahnya dikit, dari Bandung, Bu. Ya Allah, intonasinya dijaga tuh. Imam Hanafi itu. Kita bagaimana? Ya Rob, antum datang ke rumah orang tua, bikin dia tersenyum aja. Allah menurunkan rahmat sama antum. Bikin tersenyum doang. Jadilah anak yang menyenangkan. Datang ke rumah orang tua itu bikin gembira aja. Lagi sakit, ditanya sama orang tua, kamu sakit? Enggak, sehat kok. Lagi nggak punya duit, datang sama orang tua bilang, lu nggak punya duit, bilang aja, enggak ada, umi mau, bapak mau, tanya gitu, bilang aja, kamu lagi kenapa nak? Enggak, saya sehat, walaupun kamu sakit berat. Kenapa? Karena begitu. Orang tua tuh lain. Kalau kita bilang iya lagi sakit, dia tuh beda perasaannya, halus dia perasaannya. Ketahuilah. Anda, walaupun Anda sepasang suami istri, Anda gak bakal dapat sayang, gak dapat cinta selain daripada cintanya dia. Cinta seikhlas-ikhlasnya cinta itu orang tua sama anak. Maka Allah marah semarah-marahnya. Ada sebuah kisah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang punya orang tua musyrik, kafir. Tapi dia nggak mau ngaku bahwa dia Islam. Kenapa? Karena kalau dia ngaku Islam, menyakiti hati ibunya. Bayangin coba, Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak orang sok tahu dan bangga. Kita mesti sampaikan, nggak bisa begitu. Sakit hati orang tua itu dahsyat. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia ngumpet-ngumpet. Ternyata ketahuan. Ketika ketahuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya sama ibunya. Akhirnya, enggak. Didesak, akhirnya baru ngaku. Ya ibu, saya sudah mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari agama itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ngumpet-ngumpet. Sampai kemudian ibunya dapati dia lagi sholat. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, Bu, enggak. Ibu tidak akan makan apapun sampai kamu keluar dari agamanya Muhammad. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas masih taat setaat-taatnya. Dia nggak kurangi sedikit pun taatnya. Walaupun ibunya kafir, walaupun ibunya penyembah berhala. Ibunya sehari, 2 hari, 3 hari, udah ngejoprak kalau kita bilang udah nggak bangun. Didatengin ibunya. Minum, makan ibu. Enggak, makan ibu, minum ibu. Enggak sama sekali, ibunya enggak mau makan sama sekali. Sampai akhirnya udah hari ketiga, ibunya udah enggak bilang enggak. Ibunya udah enggak bisa ngomong, enggak bisa bilang apapun, cuman tertidur antara hidup dan mati. Ibunya dibisikin sama Sa'ad. Wahai ibu, kalau ibu punya nyawa 10 dan satu persatu keluar untuk meminta Sa'ad meninggalkan agama Nabi Muhammad, Sa'ad gak akan tinggalkan. Tapi jangan sampai Sa'ad kehilangan taat untuk menghormati dan memuliakan dan memberi makan ibu. Subhanallah.
Di situ ibunya luluh, tapi tetap nggak mau masuk Islam. Dan ibunya masih belum mau makan. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti biasa ikut ngaji sama Nabi SAW. Maka suatu ketika, pada nggak lama setelah kejadian itu, beberapa saat setelah kejadian itu, Nabi lagi duduk-duduk sama para sahabat. Nabi lagi duduk-duduk. Tahu-tahu ada yang membisikkan Nabi, malaikat tentunya. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, yang Nabi sendiri nggak tahu siapa orang itu. Malaikat cuma bisikin. Apa yang dibisikin malaikat? Nabi sampaikan kepada umatnya. Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang kepada kita seorang laki-laki yang penduduk surga. Udah dicatat matinya masuk surga nih orang. Udah dicatat matinya masuk surga. Dan Nabi itu nggak tahu dan sahabat nggak tahu, cuma dibisikkan sama malaikat dapat kabar dari Allah. Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sahabat tuh ngelihat siapa nih? Siapa? Dalam hadis dikatakan para sahabat saling memanjangkan lehernya. Siapa sih dari balik bukit? Siapa yang tampil? Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu Akbar. Banyak sekali yang saya mau ceritakan tentang mati masuk surga, yaitu dekat dengan Nabi SAW, mengikuti akhlak Nabi SAW, cinta mati sama orang tua, ridhonya kita dapat, dan masih banyak lagi. Di antaranya adalah orang yang hafiz. Itu di padang mahsyar, semuanya berdiri dalam keadaan telanjang. Ada yang tahu-tahu terdengar pintu di dalam surga terbuka satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Siapa yang ahli puasa di antara kalian? Undangan malaikat VIP. Siapa yang ahli puasa dari kalian? Ini padang mahsyar ini. Tanpa hisab, tanpa lewat siratal mustaqim, tanpa mizan, tanpa timbangan, lagi telanjang bulat semuanya di yaumul mahsyar. Pintu Rayyan terbuka VIP. Siapa di antara kalian yang ahli puasa? Masuk. Sekelompok orang ini tiba-tiba mengenakan baju dan berjalan dalam satu kelompok, dan mereka masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara semua itu ada yang paling istimewa. Bukan cuma pakai baju, dia pakai mahkota. Dia pakai baju seperti kerajaan. Kalau kita pikirkan mahkota dengan baju bludrunya warna putih dan merah dan apalagi biru dan sebagainya. Mereka dikenakan di antara padang mahsyar semuanya. Siapa mereka itu? Mereka mendapat surga VIP bi ghairi hisab. Mereka lah para orang yang menghafal Al-Quran. Dan kalau mereka menghafal Al-Quran, dalam hadisnya bukan cuma begitu. Mereka minta, ya Allah, saya mau ajak orang tua saya. Saya mau ajak kedua orang tua saya. Allah kabulkan. Dan para penghafal Quran mendapatkan kemampuan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan menggandeng dua orang tuanya itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat VIP, mati masuk surga kepada seorang ibu dan ayah yang memiliki anak seorang yang hafiz. Enak enggak itu kira-kira? Enak. Aduh, para pendengar juga berkata, saya enggak punya anak yang hafal Quran. Bagaimana saya punya anak hafal Quran? Saya enggak punya anak. Bagaimana? Jangan takut. Waladun soleh yang sebagai Anda harapkan, bukan abna soleh, bukan binti soleh, tapi waladun soleh. Walad itu bukan anak dari darah. Kalau ibnu itu anak dari darah. Kalau bint itu anak dari darah. Tapi kalau walad, hadisnya waladun soleh, berarti anak-anak yatim yang ente pelihara juga anak-anak yang bisa membawa antum ke surga. Piara anak yatim kunci surga. Beri mereka kemampuan menghafal Quran, nanti mereka akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati orang yang nggak punya anak. Tidak, Bu, Pak, tidak masalah. Apakah itu berarti tertutup pintu surga? Tidak. Hebatnya Rasulullah mengatakan waladun soleh,
anak yang soleh. Anak itu anak walad. Walad itu berarti anak orang yang ente pelihara juga walad. Anak yatim yang ente pelihara juga walad. Hadisnya walad, bukan bint, bukan ibnu. Kalau ibnu soleh, itu anak darah daging. Kalau bintu solehah, itu anak darah daging. Tapi kalau waladun soleh, dalam literatur bahasa Arab, itu juga anak yang ente pelihara. Jadi bisa nggak kita yang nggak punya anak? Kita, lu aja kali ya. Bisa nggak Bapak Ibu sekalian yang tidak punya anak atau yang belum punya anak memasuki surganya Allah dengan jalan waladun soleh? Bisa pelihara anak yatim. Masya Allah. Demikian sebagai pancingan dari saya untuk kita bisa berdiskusi mati masuk surga, begitu ya. Dan ini sekali lagi materi yang berat, saya nggak bisa memberikan contoh. Saya udah keliling tanya orang-orang, udah pernah mati belum? Udah mati belum? Saya digampar sama orang gitu kan ya. Nanyanya berat banget, Pak udah pernah mati belum? Oh tuh, kayak mau ngapain loh. Demikian Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol kita berdiskusi sama-sama. Nah sebelum ditutup, saya mau cerita satu kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dalam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ini khusus. Kenapa? Karena menjelang Ramadan. Maka saya ambil kisah soal kisah Ramadan. Satu kejadian, satu kali masa waktu dalam bulan Ramadan yang terjadi pada masa tabi'in. Masa tabi'in. Ada seorang Yahudi yang terkenal jahat. Yahudi, dia punya anak dan anaknya makan di pasar. Pada waktu siang hari di dalam bulan Ramadan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Si Yahudi ini menarik tangan anaknya dan memukul anaknya sambil berkata, "Kenapa kamu tidak menghormati orang Islam yang lagi berpuasa? Tahukah kamu, ini bulan Ramadan, bulan yang dihormati oleh orang Islam, dan kamu makan sembarangan di siang hari. Kamu tidak menghormati orang yang sedang berpuasa." Anak ini pun dipukul dan dihukum oleh bapaknya, tidak boleh makan di siang hari, kelihatan orang Islam lagi berpuasa. Ini masa tabi'in. Tahu kalian, tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Seseorang memimpikan si Yahudi ini masuk ke dalam surganya Allah. Ditanya oleh seorang alim, saya lupa namanya, apa yang terjadi? Ternyata di akhir hayatnya Yahudi ini menyadari dan mengikuti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sekaligus keluarganya, dan dia tentu Allah masukkan ke dalam surga karena akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Bayangkan, yang kita ambil pelajaran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kan ini juga tahrib Ramadan sekalian, yang kita mau ambil pelajaran adalah menghormati orang yang berpuasa aja bisa menjadi asbab hidayah turun dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka sangat aneh menjelang bulan puasa kita dengar kalimat, hormatilah orang yang tidak puasa. Palelobo menyan. Suka terbolak-balik aja zaman sekarang. Nanti akhirnya apa? Dibuatlah sebuah kompleks untuk mabuk-mabukan. Hormatilah orang yang mabuk-mabukan. Gitu sekalian ya kalau perlu. Di mana-mana yang namanya minoritas tahu diri, menjaga mayoritas. Di mana-mana mayoritas tahu diri, melindungi minoritas. Adem nggak kalau begitu? Adem nggak kalau beragama begitu? Bukan adem-adem lagi. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Yang minoritas tahu diri, menghormati orang yang mayoritas. Tuh, itu dia NKRI. Udah terbukti dari zaman dulu, dari zaman kemerdekaan. Kita tahu orang-orang Cina ada yang berperan dan ada yang namanya tercantum dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Kristen namanya ada yang tercantum di
anggota BP, bahkan anggota inti BPUPKI, Mr. Maramis. Jadi artinya apa? Dari sejak zaman kemerdekaan, kita udah bertetangga sama orang Cina, udah baik. Kita udah bertetangga sama orang Kristen, udah baik. Kita ini kompak, nggak pernah ada bentrokan dari zaman dulu. Dari zaman kemerdekaan, dari zaman Pak Bung Karno, Pak Harto, terus kita nggak pernah ada masalah karena kita orang yang tahu diri. Kita nggak anti kebinekaan, kita orang yang cinta bineka, kita orang yang cinta Pancasila, kita orang garda terdepan pembela UUD 45. Jadi jangan karena ulah satu orang kita jadi berpecah-pecahan. Dan lu tahu siapa yang gue maksud satu orang. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka sesi tanya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tafadhol, silakan.